Wih, smart door lock dong. Rumah ini nih ya, sekeren ini. 6 kali 15. Harganya cuman di berapa? Tebak, sekeren ini. Ini hitungannya 2 lantai tapi mezanin ya. Harganya nih 200 jutaan lebih. Ah, temenan iku. Lo gak temenan, ini pacaran. Temenan ini ke Surabayaan. Beneran, ini 200 jutaan lebih. Lebihnya berapa? 500 juta enggak? Iya, lebihnya 500 juta. Jadi di 700 jutaan, 700 jutaan kecil. Yaudah, detailnya kita cek. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate Indonesia. Sekarang saya lagi di satu perumahan di Sidoarjo dan perumahan di sini ini keren-keren. Hanya perumahan ini loh ya, perumahan yang lainnya enggak. Lihat aja fasadnya tuh. Keren, modern, kontemporer. Dan harganya di sini start di 500 jutaan. Tapi untuk rumah yang ini di 700 jutaan. Yuk, yang mau subscribe, subscribe dulu. Yang nggak mau, ya subscribe juga dong. Nih, nyalain tombol loncengnya juga. Jadi tahu kalau ada notifikasi terbaru video-video dari kami. Dan share juga ke teman-teman, saudara, kolega. Oke, sekarang kita bahas mulai dari fasad dulu ya. Karena fasad ini unik banget, konsepnya udah kelihatan ya. Jadi rumah ini adalah kalau dibilang modern ya modern, tapi kontemporernya kental banget sih. Bentuk-bentuknya kan khas. Terus dia ngotak-ngotaknya itu tapi nggak ngotak, maksudnya nggak kaku gitu, bukan nggak ngotak ya. Jadi dia nggak kaku karena di situ ada semacam diagonal tuh yang bagian menonjolnya itu. Menonjol, kemudian dia masuk ke bagian dalam, fokus ke area jendela-jendela. Kalau yang tadi bagian menonjolnya itu ada jendela, yang bagian sini, ini bagian yang mendelep. Apa itu mendelep? Yang lebih masuk. Di situ ada area untuk kita bermain-bermain di bagian luar rumah, tapi di bagian dalam rumah. Maksudnya gimana? Ya nanti aja kita masuk ya. Jadi area bermain tadi untuk sebagai atap, yang lantai 1 sini, tapi untuk yang atap bagian atasnya, dia simple aja, pakai atap model sandar, buangannya ke area belakang, dari belakang nanti buang lagi ke bawah ya, ke area belakang rumah. Sedangkan untuk atap bagian bawahnya nih, ini dia pakai kanopi ya, bukan atap juga ya. Ini pakai model yang atap apa ya, PVC double layer gitu ya. Jadinya nggak berisik dan juga nggak panas. Beneran ini siang bolong, sekitar jam 12-an lebih sedikit, tapi nggak panas. Dan untuk kanopinya dia menutupi area sekitar 4,5 meter ya. 4,5 meter untuk area carport sini. Dan ditopang oleh besi-besi yang kuat kayak gini nih, besi-besi holo. Dan 4,5 meter ini startnya dari sini ya. Jadi rumah ini aman, tandon udah ada, mesin udah ada. Kebetulan ini ada mesinnya, meteran airnya belum ada. Itu untuk tempat sampah dan juga untuk tempat paket di area situ. Area sini baru taman yang beneran. Mau pakai taman juga di situ bisa, tapi jangan yang tinggi-tinggi pohonnya. Yang tinggi di sini aja. Sama yang hijau-hijau kecil-kecil di area sini. Rumah ini warnanya mainnya putih-putih dan juga ada coklat-coklat. Untuk bagian temboknya ini putih, tembok yang sini warna coklat. Mas, iki lho, kok ono sing melingsi iki lho. Melengse, what's the meaning melengse? Ini lurus, di sininya agak nyerong, tapi bukan main serong. Ini unik karena bagian dari atas tadi kan nyerong tuh ya. Bagian yang menonjol di atas tadi inget? Yang sini juga ada bagian menyerongnya juga. Nah, yang ini nih, yang unik ini nih, dia pakai kayu. Tapi bohong, ini bukan kayu. Ini pakai apa modelnya sekarang tuh? Conwood GRC, ya GRC merek ya. Ya itulah pokoknya pakai komposit, tapi ini kuat untuk cuaca. Dan kalau mau lebih aman lagi pakai cat. Jadinya warna kayunya dapat asal warna kayu ya. Kalau warna putih ya bukan warna kayu ya. Geser nih ke sini. Di sini ada area pintu juga sama matching perkayuan. Kalau ini pakai kayu kepecet belnya. Ya nanti kita bahas itulah. Dan untuk area sini ada jendela. Jendelanya ini yang atas doang yang bisa dibuka, yang bawahnya enggak. Tapi bagus buat pencahayaan tuh. Karena udah ngebel, yang di dalam rumah kayaknya mau keluar, jadi kita masuk aja. Pakai smart door lock dong. Berarti sih oma pinter kan. Pintu pinter. Oh, pinter. Smart door. Rumahnya enggak, itu kamu ditambahin biar pinter, di sekolahin aja. Bukan digedein loh ya. Nah, ini nih bagian dalam rumahnya. Pas pertama masuk nih kerasa langsung bangunannya tinggi banget dan kerasa lega. Ini sih mentok, tapi di sini kelihatan tuh kayak ada ruangan lain, tapi kok Peteng yo. iya ini, oh ini kaca, mengkamuflasekan. Cuma peteng, kok peteng, cuma kok gelap.
Karena ini apa? Ada yang tahu? Kocok ireng nggak sih? Ireng, ini black mirror, jadi gelap memang. Tapi cukup lah, nggak kelihatan deso gitu ya. Karena kalau terang banget kan kayak deso gitu ya. Ini yang tadi sempat dibahas ya, tentang jendela. Jadi jendela ini ada di bawah, ada di atas. Hitungannya double nih. Tapi kalau memang seperti ini, kan banyak yang komen tuh, panas, panas, panas. Ya udah, yang ini ditutup, jadi private. Tapi yang atas bisa dibuka, jadinya nggak terlalu panas. Atau bisa diakalin juga yang atasnya pakai kaca film gitu ya, yang bawahnya ya nggak usah. Set, ya ganti angle ya sekarang. Posisinya dari depan menghadap ke bagian dalam. Kelihatan tuh ya di atas, tinggi banget. Padahal ini aslinya di area ruang tamu ini hanya sekitar lebar 3. Kepotong tangga ini, ada tangga 70 sentian lah tangganya. Tapi tetap kerasa oke, kerasa nyaman karena high ceiling tadi. Untuk ruang tamu seperti ini kita coba duduk sambil nonton. Wah, oke juga ya. Cuman TV-nya agak kegedean sih. Coba jajalan. Coba. Jajalan. Nah, nyaman? Iya, tenan enak gitu. Iso Nyaman? ya? Cuma kegedean sih TV-nya. Jadi untuk area entertain cukup segini aja nih. Ininya untuk mejanya cukup segini, ada tempat penyimpanan yang nyumpet. Yang mau taruh di atas lagi ambalan-ambalan masih oke. Dan ini penting pakai backdrop biar nggak polosan ya. Dia pakai motifnya motif marmer kayak gini. Dan untuk sebelah sininya dimanfaatkan area bawah tangganya tuh buat tempat penyimpanan mungkin foto-foto, pernak-pernik. Bawahnya juga bisa dimanfaatkan. Tapi ini ada tapinya. Untuk area sini, ini kan sofanya. Ya modelnya seperti ini, perlu agak geser-geser sih. Ya disesuaikan aja lah ya. Karena di situ kalau mau buka-buka agak susah. Iki ae diganti dengklek ya apa? Klik. Iya, kasih roda aja biar bisa menggelinding ya. Ini nih yang cakep nih, area dapur, kitchen, dan diningnya ini jadi satu. Nah, ini nih, ini juga kalau saya di rumah ini, saya bongkar ini. Saya, ya bahasa kerennya, in my opinion, ini kurang cocok aja kalau buat saya. Karena ini saya bongkar, saya ganti pakai yang modelnya sliding. Jadinya kalau mau extend, bablas sampai sana. Woi, pemandangannya dong cakep ya. Ada talas, bukan talas Bogor, tapi itu talas-talasan. Ada Kamboja juga, Kambojanya cakep. Untuk meja makan juga ini termasuk oke ya, ukuran segini. Pas lah untuk 4 orang, kalau mau nambah 1 orang lagi di sini bisa berlima. Memang nggak bisa lewat-lewat. Tapi penting nih, untuk pemilihan meja, lancip-lancip kayak gini. Ini sebisa mungkin dihindari, karena ini cuma lebar 3 meter. Kesininya sih 2 meter, lebar ke sininya 3 meter, jadi agak berisiko. Apalagi kalau sampai nusuk dari belakang itu nggak enak ya. Perlengkapannya simpel-simpel aja. Sendoknya. Sendok om. Nih, geser ke sini. Ini area kitchen. Ada beberapa tempat penyimpanan di bawah. Di atas juga ada. Untuk ini bagian atas ada cooker hood, jadinya no mulek-mulek. Dan ini juga nih. Buat apa ya? GoFood, GrabFood, Pesen panganan. makanan. Ya, ini salah satu fungsinya supaya ada sirkulasi udara sedikit lah ya, nggak terlalu mulek asapnya, minyak-minyaknya keserap di sini, udaranya sebagian ke sini. Lah, tak sawang-sawang ya Mas yo. Iki lho. Lah, kok unik ya? Nah, Kayak ini apa kira-kira? ini buat apa ya? Buat gas, naruh tabung gasnya. Tapi kalau buat duduk juga bisa, buat wahana kayak gini bisa. Bebas lah. Satu lagi nih tips nih. Ini kan untuk top table-nya dan juga untuk bagian backsplash-nya, dia ini pakai homogeneous tile ya. Motifnya batu-batuan, terserah mau batu apa aja. Cuman yang ini yang keren adalah nih. Ini bener-bener kayak jadi satu gitu ya. Ternyata bukan. Dia ini atasnya homogeneous tile, tapi bawahnya dia tutupin. Jadi nutnya nggak kelihatan, kan dia pakai strip aluminium. Warnanya hitam. Tuh, jadi kelihatan hampir kayak nggak ada nutnya ya. Cakep ya. Bisa nih dicoba di rumah nih. Yuk kita sekarang cek ke bagian yang cakep di sini. Nih, ada satu area taman. Ini bisa buat apapun sebetulnya ya. Di area sini, ini kalau mau dibuat jemuran, jadi kan private nggak kelihatan sama tamu atau orang-orang dari dalam rumah. Nih, bisa banget di area sini. Mau dibuat kamar lagi juga, harusnya bisa. Di sekitaran sini, 2 meter kali 2 meter setengah. Hampir 3 meter ya ke belakangnya nih. Oh, 3 meter, sorry. 2 meter kali 3 meter. Cukup kalau buat satu kamar lagi.
Nah, untuk jemurannya di sini aja. Kasih semacam kayak roster-roster segini lah ya. Jadi dari bagian depan tuh nggak kelihatan kalau di sini ada jemuran. Sekitar sini, roster beneran ya, bukan roster-rosteran. Sininya, nah ini bisa buat healing-healing. Dapur mau digeser ke sini juga bisa. Nah, berarti ki wit-witannya dibabati lah. Wit-witan. Pohon-pohonnya ya mau dihilangkan boleh, tapi kalau mau ditanam tanam juga bisa sih, tapi yang kecil-kecil di sini. Yang gede-gedenya kambojanya jangan. Ah, ini nih ya. Dari tadi itu saya pas masuk ke rumah ini, kelihatan kayak ada yang beda di rumah ini. Ini cuma lebar 3 doang loh. Bener gak sih? Iya sih. Ketok jembar, ya ombos bisa nih. Padahal nomor kompak ya lagi. Ya, kelihatan lega lah ya. Ini rumah kompak. Ini cuma sekitar lebar 3. Panjangnya sih oke lah sekitar 6 meteran. Nuansa-nuansa perkayuan, warna-warna dari semua interior, ini nggak banyak yang putih loh sebenarnya. Tapi karena mungkin high ceiling ya. Yuk, sekarang geser ke kamar pertama di rumah ini. Nah, ini adalah master bedroomnya. Lebarnya 3 meter ya, karena rumah ini cuman totalnya lebar 6 meter. Untuk panjangnya ini 3,5 meter, kurang lebih hampir 3,5 meter bersihnya ya. Untuk kamar ini. Dan termasuk oke untuk ukuran segini karena 3,5 meter tadi, sehingga tempat tidurnya nih, kasurnya bisa pakai ukuran yang 180. Kalau mau yang 2 meter juga bisa, tapi akhirnya ininya jadi sedikit lebih kecil untuk meja-meja ya beriasnya di sini. Untuk lemarinya juga akhirnya agak sedikit sempit, tapi termasuk oke lah ukuran 3,5 meter dengan kasur 180. Nih, kalau kamar modelnya seperti ini, tadi 3,5 meter. Untuk lemarinya, modelnya harus seperti ini, sistem sliding. Tapi kalau orang kecil seperti saya, bukan orang kecil rakyat jelata, maksudnya orangnya kecil ya. Kalau orang besar, jangan pakai kaca, pakai yang bahan lain karena takutnya kesenggol. Bagian atas juga bisa buat naruh barang. Tapi iki koyo lemari hobi nggak sih? Iso kayak majang-majang ngono. Iya, bisa aja, tapi majang-majangnya di sini, di depan aja. Karena ini kan untuk pakaian suami istri, ceritanya master bedroom. Kalau suami istri nanti buat majang-majang, pakaiannya rebutan dong, nggak cukup tempatnya. Yaudah, geser yuk. Oh iya, iya, sebentar. Ini ternyata ada satu area yang dimanfaatkan untuk naruh cermin nih. Sebenarnya cermin ini sekilas kayak cuman hiasan doang nih, sampai bagian atas. Tapi ini bisa buat kita bercermin, namanya juga cermin ya. Dan tetap pakai apa? Black mirror atau kaca ireng. Geser yuk ke area kamar mandi. Kenapa di sini kamar mandi? Karena ada kamar tidur, bukan powder room ya. Ini kamar mandi beneran bisa buat mandi. Ukurannya termasuk oke. Tadi tuh lebarnya sekitar 1,5, beneran 1,5 ya, 1,5 meter lebar bersih. Untuk panjangnya sekitar 185 untuk panjang bersihnya. Dan ada area basah, ada area kering, dan ini beneran keset loh ya. Keset untuk bagian lantainya. Jadi kalaupun kena air masih oke. Termasuk area keringnya juga termasuk keset. Kalau yang ininya enggak. Ini homogeneous style, motifnya travertine, dia full sampai ke bagian atas. Jadinya lembab-lembab. Untuk wastafel ada di sini. Emang agak gede sih wastafelnya. Kalau kita mau parkur di sini kan takutnya nyenggol-nyenggol ke sini ya. Mas. Iki lho, pusane apik yo. Bahannya apa sih? Ini bahannya jelas dong, lihat motifnya kayu, tapi halus banget ya. Nih, cek tuh kayu beneran kan. Tapi ini ada tapinya, dia dilapisin lagi pakai vinil karena ini area lembab, jadinya nggak lebih gampang kena air tuh dilapisin. Kelihatan nggak sih? Nah, nih di bagian sini terang kan ya. Pencahayaan dari mana? Kanan kiri kalau ditutup ada pintu nih. Pencahayaannya dari atas tuh. Ada skylight dan ada yang seru tapi nanti kita bahas dari atas aja ya. Skylight ini kalau terasa, ternyata panas banget gitu ya. Yaudah, tinggal ditutup Terpal. pakai duit. Ya, beneran pakai duit karena kan belum biaya. Ini mau dikasih modelnya semacam kayak tirai atau mungkin yang sliding pakai bahan PVC atau apapun. Bisa yang sistemnya buka tutup. Yuk geser, ini adalah kamar anak. Kamar anaknya ukurannya harusnya 3 meter kali 3 meter. Tapi untuk ukuran bersihnya sekarang di sekitar 2,75 hampir 2,80-an lah ya. Untuk ukuran bersihnya. Termasuk oke untuk kamar anak dengan kasur yang nggak terlalu gede untuk single aja. Walaupun agak lebar ya, single tapi lebar.
Dan untuk nih kesini nih, untuk tempat penyimpanannya, dia lumayan dapat yang gede-gede kayak gini tuh. Bisa buat naruh yang dilipat, naruh yang digantung di sebelah sini. Untuk area sini juga masih oke. Tapi kalau ternyata dia butuh ke area situ lebih, ya digeser aja. Gak masalah, bisa diatur. Tapi dengan resiko, ininya lebih kecil. Atau kasurnya dikecilin lagi. Yang cuman 90 atau 1 meter ya. Ini karena 120 atau 140 ini nih. Jadinya tetap bisa muat dan disitunya bisa untuk lalu lalang. Nih, sekarang kita bahas yang paling keren di rumah ini. Yaitu area mezanin tuh di bagian atas. Nah, untuk menuju ke lantai mezanin ini, kita harus melewati satu area tangga ini. Harus ya. Area tangga ini lebarnya di sekitar 71,5 tadi ya. Detail banget ya. Untuk setiap pijakannya ini, lebarnya lumayan. Lebarnya apa? Panjangnya ini sekitar 30 sentian, jadi masih oke. Jarak ketinggiannya juga 20 cm, termasuk oke walaupun udah maksimal. Dan untuk railing tangganya, dia pakai bahannya ini stainless steel. Dan nih, railing yang bagian sini dia pakai tempered glass. Jadi pencahayaan dari atas, dari bawah, dari mana-mana itu tetap bisa tembus, nggak kesekat-sekat. Nah, ini kita nyampe di area mezaninnya. Jadi kurang lebih sama ya, di 3 meteran juga. Dan lebar sininya 3 meteran lebih sedikit lah ya, hampir 3,5 meter. Termasuk oke untuk kita bisa sekedar leye di area sini. Dan bisa buat tidur, tapi juga bisa buat ruang kerja. Karena di situ ada meja kerja. Dan ya standar sih segini ya. Tapi kalau memang mau dibuat kamar juga harusnya masih oke. Jadi tinggal ditutup aja. Ini pakai yang modelnya partisi begitu. Dan untuk udara tetap dapat, bisa dari samping area jendela situ, ataupun dari tadi tuh, ini bisa dibuka. Tapi nek dibuka apa gak tambah panas, Mas? Dibuka enggak, karena kan ada sirkulasi udara dari bawah sampai ke area sini. Tapi kalau dibukanya atas doang, bawahnya enggak, bahasa Jermannya tuh ongkep ya, ongkep. Tapi di sini adem ya. Ada, ini loh Pak, ada AC Pak. Oh ya, karena ini kan untuk ceilingnya tingginya sekitar 220, ya 215, 218 untuk tinggi bersihnya. Jadi untuk penyimpanan nggak bisa banyak-banyak di area atas. Mau nggak mau nih, di area bawahnya sini untuk penyimpanan-penyimpanan. Tapi yang kerennya lagi, selain dari mezanin ini adalah nih area buat main pingpong. Wow. Kunci. Nah, yuk ke sini. Ini 3 meter lebarnya, dan untuk panjangnya sepanjang bangunan rumah ini. Nah, karena lebarnya ini sekitar 7 meteran, ini lebar bersih ya, lebar. Panjang bersihnya 7 meteran, beneran ini bisa buat main pingpong, tinggal dikasih tutup aja ya. Dan untuk healing-healing seperti ini, tapi tidak cocok untuk siang hari dan untuk anak-anak, karena belum ada ceilingnya. Tinggal tambah, railing, tinggal tambahin railing, biar lebih aman. Aduh panas guys, buat kalian yang fobia ketinggian nih. Ini walaupun harusnya aman ya, temperednya tebel tapi agak ngeri-ngeri sedep. Dan jangan pakai rok kalau kesini. Rawan gitu. Bukan, rawan anginnya terbang. Termasuk itu juga sih. Ayo masuk, panas. Habis main pingpong di atas tuh, sekarang kita turun, kita pulang karena rumah ini cuma 500 jutaan dan bisa dapat sekeren ini. Tapi UTJ-nya lewat Rianto aja ya. Sampai ketemu.